kemuliaan, segala pujian, dan segala syukur hormat kita kembalikan kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus dosa saya dan saudara. Bertemu dengan saya Pendeta Jimri Fiskia Pandirot dalam video YouTube channel saya yang Tuhan percayakan. Saya akan terus mempergunakan YouTube ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Bahkan saya akan terus menyaksikan, menyampaikan, menyatakan kepada semua orang bahwa Yesus masih tetap melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Melalui kesaksian, melalui pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya akan taruh dalam video ini menjadi kekuatan bagi banyak orang agar suatu pengharapan kita hanya tetap kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersama pujian-pujian rohani yang saya ciptakan dan saya nyanyikan, dan biar menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur kepada Tuhan dengan cinta kasih Tuhan dan anugerah yang luar biasa yang Tuhan terus berikan dalam hidup saya. Kesehatan, kekuatan, anugerah yang besar, ini adalah kesempatan yang terbaik. Dan ketika Tuhan masih berikan kesempatan pada saya akan terus mempergunakan hidup saya untuk mengisi, bahkan menyampaikan firman Allah, menyampaikan kesaksian kepada semua orang, menguatkan yang lemah, bahkan memberitakan firman Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya ketika Tuhan masih berikan kesempatan kepada saudara juga, Anda harus terus mempergunakan sebaik mungkin waktu itu untuk mengisi hal-hal yang terbaik sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di video kali ini saya akan berbicara tentang kenapa Yesus harus naik ke surga. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa Yesus harus naik ke surga? Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Nah, di Kisah 1 ayat 11, Kisah Para Rasul 1 ayat 11, Yesus yang naik ke surga, dia juga akan kembali. Sama seperti dia naik, dia akan kembali. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang pertama atau yang pertama yang saya sampaikan adalah kenapa Yesus harus naik ke surga. Yang pertama, saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk menggenapi apa yang pernah dia sampaikan ketika dia ada dalam dunia ini. Yaitu apa saudara? Tentang Yohanes 14 ayat 16, 17, dan 18. Firman Tuhan itu berkata begini. Aku akan pergi kepada Bapa, dan aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Holy Spirit, atau Parakletos, seorang penolong yang lain. Ayat 17, Roh kebenaran yang kuberikan kepada kamu tidak diterima oleh dunia. Dunia tidak menerima, tetapi kamu menerima kebenaran itu. Ayat 18, firman Tuhan berkata begini. Aku tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus ada dalam dunia ini, dia menyampaikan firman Tuhan ini, dia menyampaikan perkataan ini. Nah, dia akan menggenapinya ketika dia naik ke surga. Saudara, dia katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia akan kembali bukan lagi berbentuk manusia. Karena ketika dia berbicara pada waktu itu, dia berbicara sebagai manusia, saudara. Nah, dia katakan, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Aku tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia akan kembali bukan lagi berbentuk wujud manusia, tetapi dia akan kembali berbentuk Holy Spirit, berbentuk roh, saudara, agar supaya kuasanya, pekerjaannya, pelayanannya tidak terbatas, saudara. Karena pada waktu dia datang ke dalam dunia, dia berbentuk manusia, karena dia harus jadi manusia, saudara. Dia harus jadi sama seperti manusia. Dia merasakan sakit, dia merasakan haus, bahkan dia merasakan segala sesuatu yang dirasakan manusia, dia merasakan. Nah, dia berkata, dia akan pergi, tetapi dia akan kembali. Dia akan kembali bukan lagi berbentuk roh, bukan berbentuk manusia, tetapi dia berbentuk roh, saudara. Agar supaya roh itu tidak terbatas. Dimanapun ada orang percaya, saudara, kepada Yesus, ada roh Allah di dalam dia. Saudara, jadi dia tidak akan datang lagi ke pada waktu itu Yesus datang secara manusia. Dia di Galilea, Yesus ada di Galilea. Orang akan datang ke Galilea. Kalau dia di Yerusalem,
mereka akan datang ke Yerusalem secara manusia. Tetapi sekarang, dimanapun kita berada orang percaya, di situ Yesus ada. Itu dia datang kembali berbentuk roh, agar supaya kuasanya tidak terbatas. Mujizatnya terus terjadi, saudara. Dia datang berbentuk roh. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah ada dalam kamu. 1 Korintus 6 ayat 19, sama bunyinya firman Tuhan. Nah, saudara, hal yang pertama kenapa Yesus harus naik ke surga, menggenapi apa yang dia sampaikan untuk dinyatakan, saudara. Di dalam firman Tuhan ini juga dia berkata bahwa dia akan kembali. Jadi agar supaya, saudara, kuasanya yang datang kembali, saudara, bukan lagi berbentuk manusia, tetapi berbentuk roh yang tidak terbatas, saudara. Agar supaya pekerjaan roh, pekerjaan pelayanan tidak terbatas. Dimanapun dia ada bersama dengan kita. Itu yang pertama, kenapa Yesus harus naik ke surga. Yang kedua, kenapa Yesus harus naik ke surga. Yohanes 14 ayat 1, 2, 3, dan 4. Firman Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku masih banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke sana dan aku akan menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Sebab aku ingin di mana aku berada, di situ kamu berada. Luar biasa, saudara. Hal yang kedua, kenapa Yesus harus naik ke surga? Hal yang kedua adalah dia harus pergi untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Bagaimanapun juga dia adalah Tuhan, karena tempatnya bukan di dunia, tempatnya ada di surga, karena dia dari sana. Dia dari surga, dia datang ke dalam dunia, saudara. Setelah dia menggenapi janji Bapa, dia harus mati, harus menderita, saudara, dia kembali. Setelah dia kembali, saudara, dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kabar yang luar biasa. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Yang kedua adalah dia menyediakan tempat. Menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Ini memberi pesan yang luar biasa. Kita harus tetap setia. Kita harus tetap setia. Kenapa? Karena dia pergi menyediakan tempat. Dan ketika dia menyediakan tempat, dia akan kembali. Ini hal yang luar biasa. Oleh sebab itu, kita harus tetap setia menanti, saudara. Menanti. Kisah 1 ayat 11, dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Nah, setelah dia pergi menyediakan tempat, dia akan datang kembali. Menjemput saya dan saudara. Karena dia berkata, aku ingin di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Ini kabar yang luar biasa. Ini kabar yang dahsyat bagi saya dan saudara. Nah, hal yang ketiga, kenapa Yesus harus naik ke surga? Yang ketiga, sebelum dia naik ke surga, dia berpesan. Markus 16 ayat 15, 16, 17. Saudara, dia berkata, sampaikan atau beritakanlah Injil kepada setiap makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan memiliki bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa Yesus harus naik ke surga? Dan makna apa yang kita harus terima? Makna apa yang kita harus ambil? Saudara, hal yang ketiga, dia memberikan pesan. Yaitu apa? Kita harus terus memberitakan Injil. Kita harus terus menyampaikan kabar firman Allah kepada semua orang. Bukan kabar yang lain. Kabar surga yang kita harus sampaikan. Apa yang ada tertulis dalam Alkitab, itu yang harus kita terus sampaikan. Bukan kabar untuk menyakiti orang lain, untuk menghakimi orang lain, atau lebih daripada orang lain, saudara, menganggap lebih hebat dari orang lain, atau hal-hal yang lain. Yang kita harus sampaikan, malah kenaikan Yesus ke surga hari ini, saat ini adalah hal yang ketiga adalah kita harus terus bekerja. Kita harus terus memberitakan Injil. Kita terus harus memberitakan firman Allah. Saudara, kepada semua orang kita harus menyampaikan Yesus adalah Tuhan. Kita harus menyampaikan firman Allah. Bahwa kita harus menyampaikan kepada semua orang, kepada semua dunia. Bahwa saudara, bahwa Yesus memberikan pesan bahwa kita harus berdoa menyembuhkan orang sakit. Kita harus memberitakan pertobatan. Kita harus berdoa bagi orang yang terikat. Ini kabar yang luar biasa juga. Kenapa Yesus naik ke surga? Agar supaya saya dan saudara terus memberitakan Injil, memberitakan firman Allah. Dan kita harus berdoa orang-orang yang sakit agar supaya mereka disembuhkan. Orang yang terikat
mereka dilepaskan. Ini adalah tugas bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, mulai kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini, saya berikan pesan, firman Tuhan berikan pesan bagi kita, beritakan terus Injil, beritakan firman Allah, beritakan kabar yang dari surga, yaitu bagaimana kita harus terus menyatakan bahwa Yesus masih tetap melakukan mujizat yang luar biasa, tidak pernah berubah, kuasanya dulu, sekarang, sampai selamanya. Yesus sudah berkata, sembuhkanlah yang sakit, lepaskan yang terikat. Karena Tuhan Yesus sudah berikan otoritas kuasa kepada saya dan saudara. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan kepada semua. Biarlah firman Tuhan ini, melalui video ini, semua orang mendengar, saya berdoa Anda diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Nah, di akhir video ini saya akan doakan orang-orang yang mengalami sakit, yang terikat, mengalami masalah pergumulan. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau adalah jawaban bagi kami. Melalui pesan firman Tuhan pada saat ini. Hal yang ketiga adalah, Engkau berkata bahwa kami harus mendoakan orang-orang yang sakit. Pada saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang menonton video ini, yang mengalami sakit, sembuhkanlah. Bahkan yang terikat, lepaskanlah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan memiliki masalah pergumulan, bahkan apapun masalah mereka, Tuhan Yesus selesaikan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Haleluya. Nah, saudara, jika Anda diberkati oleh firman Tuhan ini, dan Anda menerima kasih karunia pada Tuhan, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa dibagikan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, nama Tuhan Yesus ditinggikan dari sekarang ini